Hai guys, kalian semua pasti tahu apa itu permen karet? Permen yang bisa ditiup dan berbentuk balon. Permen ini juga digemari oleh berbagai kalangan loh. Tidak hanya anak-anak saja. Ada yang tahu bagaimana sejarah adanya permen karet ini? Oke, mari kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa like dan komen video ini ya, agar channel ini terus berkembang. Oke, mari kita bahas sejarah mengenai permen karet. Sebenarnya hingga saat ini sejarah permen karet masih belum jelas. Namun bukti sejarah tertua ditemukan pada tahun 1993 oleh para arkeolog berupa 3 gumpalan uang berisi pemanis madu yang telah berusia 9.000 tahun yang dikunyah oleh para pemburu di Swedia. Akan tetapi bagi masyarakat Yunani kuno, mengunyah permen karet merupakan kebiasaan yang umum di masyarakat. Mereka mengunyah sebuah damar dari pohon mastik yang berasal dari Turki. Sementara itu di Amerika Utara, penduduk asli mempunyai kebiasaan mengunyah substansi yang dibuat dari damar pohon cemara yang terus dilanjutkan secara turun-temurun hingga awal abad ke-19 yang kemudian diganti dengan parafin. Suku Maya di Amerika Tengah mengunyah sikel yang dikenal di Eropa sebagai cikel, yang merupakan bagian tebal dari cairan getah pohon Sapodilla, Ahras sapota, yang dikenal sebagai sawo. Cikel ini kemudian dikenal sebagai bahan dasar permen karet. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana pengembangan dan usaha komersialisasi permen karet. Pembuatan permen karet dan bisnisnya pertama kali dilakukan oleh John Curtis pada tahun 1848 dengan mendidihkan damar cemara di dalam panci dan dijajakan oleh anaknya dari rumah ke rumah yang kemudian laku keras. Karena tidak meminta hak paten, usahanya kemudian mendapatkan pesaing. Usahanya terkendala ketika semakin besarnya permintaan kayu cemara untuk pembuatan kertas. Pada tahun 1850 Curtis mengganti bahan dasarnya dengan malam atau parafin yang diberi rasa manis, dibentuk dengan berbagai macam bentuk dan dibungkus dengan pembungkus berwarna cerah bahkan dengan kartun-kartun bergambar. Beberapa pembuat permen karet menambahkan rasa vanila yang kemudian lebih terkenal. Pada tahun 1869, William F. Semple seorang dokter gigi dari Mount Vernon, Ohio mendapatkan hak paten untuk permen karet pertama dengan dasar getah karet, tetapi dia tidak mengkomersialkan penemuannya. Yang melakukan komersialisasi atas permen karet yang kemudian sering disebut-sebut sebagai penemu permen karet adalah Thomas Adams, yang merupakan orang yang memiliki wawasan luas dan membuka usaha pembuatan gelas di Manhattan. Produksi pertama permen karet Thomas Adams dan putranya, Thomas Junior adalah bola permen karet tanpa rasa berwarna putih yang ternyata laku dijual. 2 tahun kemudian, keluarga mereka membuat mesin produksi permen karet yang dirancang sendiri oleh Thomas Adams untuk membuat batangan-batangan permen karet yang diberi pemanis. Pada 1865, William J. White mencoba menambahkan rasa permen karet dengan mentol, sehingga permen karet kemudian dianggap menyegarkan pernafasan. Pada abad berikutnya, muncul permen karet dengan rasa almond manis. Pada tahun 1906, untuk pertama kalinya Frank Fleer memperkenalkan permen karet yang dikenal dengan jenis bubble gum yang kemudian disempurnakan oleh Walter Diemer pada tahun 1928 dengan warna merah jambu. Sejak saat itu, permen karet berkembang menjadi sebuah bisnis besar hingga pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang memperkenalkan permen karet ke seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena mengunyah permen karet dianggap menenangkan saraf, menghilangkan haus dan mengurangi tekanan pada gendang telinga, sehingga permen karet pun dimasukkan dalam daftar perlengkapan militer. Pada masa Perang Dunia II, setiap tentara dalam kekuatan pasukan sekutu Amerika Serikat, mendapat jatah 630 bungkus permen karet per tahun. Oke guys, segitu dulu info pembahasan mengenai permen karet. Mohon dukungannya untuk channel ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini, karena kita akan membahas berbagai macam sejarah lainnya lagi. Terima kasih.